Bil Ananda, siswa kelas 12 TKJ SMK Pontren Darussalam Demak. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalihah. فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأسيان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Nasril Ananda. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan dan membuka hati kita semua untuk menerima ilmu serta hikmah pada pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu kajian Ahad Pagi Muhammadiyah Demak dengan tema Ramadan dan Transformasi Akhlak Kehidupan, yang akan disampaikan oleh narasumber yang kita hormati, Ustadz Zikrullah Al-Hafidh, Majelis Tarjih dan Tajrid PDM Kendal, Jawa Tengah. Kepada beliau Ustadz Zikrullah Al-Hafidh kami persilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak, pimpinan pemuda daerah Muhammadiyah Demak, pimpinan daerah Aisyah, serta seluruh pimpinan-pimpinan ortom yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Tak lupa yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, warga Muhammadiyah Demak, sehat nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di belakang sehat nggih? Alhamdulillah. Kalau menurut Nabi Muhammad, niki menurut Nabi Muhammad lho nggih, mboten menurut panjenengan. Kalau menurut Nabi Muhammad itu nikmat sehat itu seperti mahkotanya seorang raja. Raja kok mboten beto mahkota niku ya ora patek ketok raja. Segala nikmat akan menjadi sempurna jika bertemu dengan sehat. Leres mboten? Leres nggih? Saya hari-hari sebagai binroh di RSI Muhammadiyah Kendal. Ada ruangan baru namanya suite room. 2 ruangan VIP dijadikan satu. Yang satu buat pasien, yang satu buat penunggu pasien. Enak, Pak. Satu malam sewanya 1 juta rupiah. Sehari semalam, kamarnya tok. AC, kulkas, shower, air hangat, air dingin, komplit, Pak. Perawate yo ramah-ramah, yo cantik-cantik, rapi, bersih. Makanannya bergizi, enak, tinggal makan. Niku pasien kalau tangklet, penak mboten Pak tinggal ten mriki. Jawabane kok mboten penak, Mas. Betah mboten ten RSI. Mboten betah. Lah kurangi nopo? Kira-kira kurang nopo Bapak Ibu? Kurang sehat. Dahar sate niku enak mboten? Enak, nek awake sehat. Nggih. Oh, nggih, mboten. Siap. Tidak nggih. Kula nek lenggah niku rada kurang nyaman. Bon nggih. Oh, mimbare mawon nggih, siap. Kula nek lenggah niku kurang. Oh, ngoten nggih, siap. Bon, ngeten mawon. Nggih lah, siap. Nah, bon. Siap. Oh, ngeten nggih. Ngapunten ngrepoti nggih. Kula nek lenggah niku kurang napa kurang leluasa. Dadi rasane ngantuk. Mangke sing mburi nek ngantuk bareng kan mboten ketok. Lanjut nggih. Tekan pundi wau? Kurang sehat. Mulane jenengan lenggah ten kursi plastik penak mboten niku?
penak nek awake sehat. Mulane monggo sareng-sareng dengan ucapan alhamdulillah kita syukuri nikmat sehat. Nggih. Tapi yo mangke nek sehat sedanten rumah sakit anyar niku sing dirawat sinten? Jamaah yang dirahmati Allah, nggih mugi-mugi sehat sedanten. Nggih, sehat imannya, sehat Islamnya, sehat badannya, tak kalah penting sehat dompete. Ya nggih to. Nggih, nek niku penting Bapak Ibu. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, transformasi akhlak Islam. Kok Islam? Kehidupan. Transformasi akhlak kehidupan. Sabtu kemarin dari pukul 12.00 sampai 17.00 saya ikut pelatihan dai zakat cetusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal lewat majelis tablek. Itu buat dai Ramadan, judulnya dai zakat. Salah satu pematerinya Ustadz Ali Trigiatno dari majelis tablek pimpinan wilayah. Kita dai Ramadan diminta untuk ngopiak-ngopiak umat Islam supados bayar zakat dengan target harus tercapai di 27,5 miliar targetnya. Tahun kemarin targetnya 25 miliar, tercapai 27 miliar. Tahun ini targetnya 27,5 miliar. Kathah napa sithik Bapak Ibu? Sithik, Pak. Karena dari Badan Statistik Lazismu PWM Jateng menghitung kabupaten di Jawa Tengah niku minimal zakat yang berputar itu 200 miliar. Minimal niku 200 miliar. Kalau Lazismu Kendal hanya bisa mengumpulkan 30 niku dereng wonten sepertelone, Pak. Dados cek kurang 170 niku melayu ten pundi. Dan ternyata bukan lari kemana, tapi ternyata tidak bayar zakat. Dari Badan Statistik sudah menghitung harusnya ada zakat 200 miliar, tapi yang tercapai hanya 50 miliar. Artinya ada 150 miliar zakat yang tidak dibayarkan. Ngoten apa mboten? Ngoten nggih ketinggal iki. Ada 150 miliar zakat yang tidak dibayarkan. Lah uang itu kemana? Lah uang itu yang masih ada di kantong-kantong kaum muslimin yang Islamnya belum bertransformasi menjadi akhlak. Leres nggih. Bapak Ibu, untuk menjelaskan kula ingin menyampaikan sesuatu yang tentu yang akan kami sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Apa itu? Melaksanakan agama itu dasarnya 3. Nggih, jenengan kok poso dasare 3, jenengan kok zakat dasare 3, jenengan kok salat dasarnya 3. 1, tuntutan hukum. Leres badan. Tuntutan hukum. Jenengan poso, kita melaksanakan puasa karena tuntutan hukum. Ya ayyuhalladzina amanu. Apal mboten? Nggih apal nggih. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuntutannya hukum. Hukum dalam Islam, dalam hukum fikih, hukum dalam fikih niku disebut dengan taklif. Taklif itu artinya beban. Beban niku berarti sesuatu yang berat, sesuatu yang susah.
jenengan poso kepeksa napa ikhlas, Pak? Ya sing jujur mawon, jenengan poso ngesuk poso niku mboten sarapan, sahur nganti nahan lapar, nahan haus niku ikhlas napa kepeksa? Jujur mawon, ikhlas napa kepeksa? Ayo. Kepeksa. Jangankan jenengan kula mawon ya kepeksa, umpama dikasih pilihan mending pilih mboten poso. Sepakat mboten? Kok podo jebule. Karena tuntutan Islam yang kita laksanakan masih dalam taraf tuntutan hukum, di mana kita Islam akil balik mukim napa malih syaratnya siji malih kudroh mampu, kita diwajibkan puasa kan ngoten nggih. Jane nek ora yo pilih mboten poso. Itulah kenapa dalam fikih hukum itu disebut dengan taklif. Taklif niku jenenge beban. Sing jenenge beban niku rasane mesti abot. Leres mboten? Leres. Salat nggih ngoten, Pak. Salat ya begitu. Jangankan salat yang tidak mengeluarkan biaya. Zakat ora abot malih, Pak. Kalau kita beribadah tarafnya adalah tuntutan hukum, rasanya berat. Maka biar ringan kula jenengan kudu munggah, kudu naik derajat bahwa melaksanakan syariat Islam niku tuntutannya adalah akhlak. Maka nomor 2, orang ibadah niku dasarnya adalah akhlak. Ngertos nggih Bapak Ibu nggih? Ustad nek kula nyeluke Mbah Soim, pirsa mboten? Namanya Abdul Bari Soim. 100 tokoh berpengaruh di Muhammadiyah. Namanya ada di Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Punya buku namanya Zakat Kita. Dan saya diminta PCPM Leri untuk mengkaji buku Zakat Kita. Beliau adalah salah satu pencetus Bapelurzam yang hari ini melebur jadi satu menjadi Lazismu. Hari ini jadi satu. Beliau salah satu produk ijtihadnya adalah menghapus nisab. Nisab ngertos nggih? Batas wajib zakat. Batas wajibnya zakat menurut hukum adalah 85 gram emas. Harga emas hari ini 2.800.000 kemarin, mbuh nek sakniki. 2.800.000 kali 85 pinten, Pak? Patah kan ngoten nggih. 2.700.000 hitungke cobi Pak, hitungke. 2.800.000 nggih kali 85 gram. Pinten kira-kira niku, Pak? Kula tak nderek ngitung ben pas. Makanya jenengan ben yakin kalau zakat itu harus pakai akhlak bukan pakai hukum. Pinten sampun ketemu? Nggih, kula hitung nggih. Kula hitung Bapak Ibu. 2.800.000 kali 85, 238 juta. 238 juta. Oke. Dibagi 12. Dibagi 12. Ketemu 19.800.000. Artinya yang harusnya zakat adalah orang yang penghasilannya per bulan 19.500.000. Mbok nyandak dereng jenengan. Dereng. Podo kan. Kalau kita pakai standar hukum,
Yang wajib zakat itu cuman orang dengan penghasilan 85 gram emas per tahun dibagi 2 yaitu 19 juta. Leres mboten? Kalau kita pakai hukum, saya kok didatangi amil lajismu Pak Ustadz, izin ini bulan Ramadan saatnya menghitung zakat. Saya jawab, mohon maaf Mas, penghasilan saya belum sampai 19 juta. Saya bukan termasuk nisab zakat. Kira-kira ngoten apa mboten? Kalau pakai hukum, kenapa? Karena hukum itu hanya terbebani pada orang yang punya harta seukuran nisab. Kalau tidak punya nisab berarti tidak wajib zakat. Leres mboten? Sebagaimana batas wajib sholat balik, ada orang kok belum balik ya mboten wajib sholat. Leres mboten? Sama wajibnya zakat adalah ketika orang sudah sampai nisab. Lah ini belum sampai nisab, kira-kira zakat napa mboten Bapak Ibu? Ayo, menurut hukum kan tidak, kan gitu. Menurut hukum tidak, tapi menurut panjenengan orang dengan penghasilan 19 juta per bulan mboten zakat niku dablek napa mboten? Parah nggih. Parah nggih, leres nggih. Leres mboten Pak Ibu? Oh, 19 juta kok korban ora metu. Zakat ya ora metu, infak mboten metu. Maka standarnya menurut ijtihad beliau nisab ini harus dihapus. Sehingga kata beliau, nisab ini adalah batas minimum kekayaan seseorang yang nilainya adalah 0. Ngertos 0 nggih? 0 niku pripun, Pak? 0 niku ngeten, Pak. Ada orang dengan gaji 3 juta. Kemudian pengeluaran 1 bulan 2.900.000 turah pinten niku, Pak? Turah 100.000. Kata beliau 100.000 dizakati 2,5%, maka tahun 96, mohon maaf 91. Tahun 91 ada orang zakat 1.000 rupiah. Niku bapelur zamriyen. Enten sing zakat mung 1.000 rupiah. Kan gitu nggih. Terus ada yang bertanya, ini hukum model apa kan gitu nggih? Maka dijelaskan ini bukan standar hukum, ini adalah standar akhlak. Yang kemudian dengan standar akhlak ketika kita punya sesuatu yang menurut kita cukup atau mungkin berlebih, kita diperintahkan untuk berbagi. Leres mboten? Paham nggih? Di sini ada satu minuman, Pak, niku milik saya untuk penceramah. Jadi kula kon lenggah, tapi kula nek lenggah niku mboten penak, Pak. Penak ngadeg ngeten kan luwes. Punya satu. Kata syariat kamu berbagi kapan? Nek duwe loro, siji dipakai sendiri, 2 dipakai orang lain. Hukumnya begitu. Tapi kalau saya punya 1 kemudian saya rela bagi, Pak jenengan setengah, kula setengah. Raketang setengah tidak menutup haus, tapi podo-podo minum. Akhlak mboten niku kira-kira, Pak? Akhlak mboten? Leres nggih. Lah kira-kira zakat itu standarnya mau hukum napa akhlak? Ayo mau hukum napa akhlak? Akhlak nggih. Maka untuk standar akhlak ini diweleri di Kendal, nisab dihapus tahun 2015. Saya jadi karyawan di SMK Muhammadiyah 1. Gajinya 400.000 selama 1 bulan karena gunung hororer ngajari tahfidz. Kalau ngajari tahfidz gajine 400.000, Pak. Dipotong zakat 2,5%. Wong 400.000 niku damel bensin riwah-riwitan sekolah kurang kok, Pak. Tapi dipotong zakat. Mriki ngoten Pak Kepala. Oh, nggih, padha nggih. Dipotong zakat, Pak.
Padahal secara statistik ketika itu dengan harga emas 1 juta sampai 1.300.000 kudune sing zakat niku penghasilan 85 bagi 12 mboten masuk Pak, tapi 400.000 ditarik zakatnya coba. Kok begitu loh? Karena standarnya adalah akhlak, di mana ketika kita punya uang kita berbagi. Lah disitulah kemudian kulo disuruh ngaji kitab beliau yaitu zakat kita. Maka saya temukan satu Pak, saya temukan satu. Apa? Bahwa asal usul pendirian Bapelur Zam yang hari ini menjadi lazismu itu bukan untuk mengumpulkan donasi, tapi untuk mengajak kaum muslimin mengeluarkan zakat, menegakkan rukun Islam yang ketiga. Sehingga capaian kesuksesan lazismu bukan pada nominal zakat yang dikumpulkan, tapi jumlah muzaki yang dapat ditarik. Ngoten Pak. Hal ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pasca beliau diangkat menjadi khalifah. Umar berkata, wahai Abu Bakar, berlemah lembutlah pada kaum muslimin. Sinten sing dimaksud? Yang dimaksud adalah orang Islam yang zaman itu tidak mau bayar zakat. Abu Bakar memerintahkan pasukannya, itu yang tidak bayar zakat perangi, bunuh kalau tidak bisa dibilangi kan. Umar negur, wahai Abu Bakar, berlemah lembutlah pada kaum muslimin Pak. Umar niku tingginya dhuwur, tingginya ya dhuwur, tinggi niku ya dhuwur. Abu Bakar niku sak pundake Umar. Wonge dhuwur Pak. Abu Bakar cilik lencir. Cilik Pak, saking ciliknya, saking kecilnya Abu Bakar tuh tidak punya pinggang Pak. Kalau pakai sarung melorot Pak. Niku Abu Bakar As-Siddiq. Niku ketika ditegur Umar dengan sikapnya terhadap yang tidak mau bayar zakat, apa yang dikatakan Umar? Dengan memegang kerah bajunya dicengkiwing, raketang dhuwur Umar. Demi Allah, saya akan perangi siapapun yang bayar zakat pada Rasul dan tidak bayar zakat pada saya, meskipun 1 tali unta. Ayo, tali unta ngertos nggih? Kalare unta niku kira-kira regane pinten, Pak? Mboten enten regane. Maka di sini kita tahu zakat itu transformasinya bukan lagi hukum tapi adalah akhlak. Paham nggih? Dan itu semua dapat kita pelajari, dapat kita lalui pendidikannya lewat puasa. Lah puasa Ramadan niku mangke jenengan mau pakai hukum napa pakai akhlak kira-kira Bapak Ibu? Pakai hukum napa pakai akhlak kira-kira? Ngoten nggih? Paham ibu-ibu di belakang nggih? Mau pakai hukum atau pakai akhlak niki kira-kira? Kan ngoten nggih? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam kitab fikih Islam Wahbah Zuhaili menyampaikan salah satu alasan seseorang boleh membatalkan puasa adalah irhaqul ju'i wal atos. Orang yang diterpa lapar dan dahaga yang sadis. Ngertos ya? Orang yang diterpa lapar dan dahaga yang sadis ada 5, ada safar, ada sakit, ada tua tidak mampu, yang kemudian bertambah wanita hamil dan menyusui 5. Kalau kita pakai hukum famangkana minkum maridun au ala safarin, barang siapa yang dalam perjalanan, Pak,
niki anake loro ten Jakarta njaluk ditileki, ayo ditileki pas bulan poso. Terus awake dhewe berangkat ke Jakarta. Kira-kira jenengan mau puasa atau batal? Ayo, mau pakai batal apa poso ibu-ibu? Maaf ayo. Kalau kita pakai standar hukum batal Pak. Lah kenapa? Karena ayatnya pun monten wa mangkana minkum maridon au ala safarin, awake dhewe safar. Batalkan boleh kalau pakai hukum. Tapi kalau pakai akhlak kira-kira batal apa mboten? Naik pesawat Pak, tinggal lenggah 15 menit tekan Jakarta. Kira-kira mau batal mboten niki Bapak Ibu? Kalau kita pakai standar hukum harusnya batal. Kalau kita pakai standar akhlak kita lanjutkan. Kenapa? Karena terkena firman Allah wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kalian. Artinya panjenengan melanjutkan puasa dalam perjalanan itu lebih baik daripada membatalkan. Leres napa boten Bapak Ibu? Nah, kira-kira menurut panjenengan sekarang ibadah niku saya ngagem hukum napa akhlak niki kira-kira? Sepakat nggih? Sepakat nggih? Dan selama ini kita pakai hukum napa pakai akhlak? Ayo, pakai hukum napa pakai akhlak niki? Maka tema hari ini adalah transformasi akhlak yang luar biasa Pak. Yang luar biasanya nopo? Lazismu Jateng punya program rendangmu. Mpun nate ngrasake dereng? Sampun nggih. Rendangmu Pak. Daging kurban yang selama ini tersisa dan melimpah ruah di tengah-tengah kota dikemas sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan dengan waktu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, maka digunakan untuk pengendalian bencana. Akhirnya transformasi korban yang semula habis dalam waktu 3 hari bisa dihabiskan dengan sesuai kebutuhan, dan itu sangat membantu jenengan tanglet rencang-rencang MDMC Pak. Zaman biyen kalau ada kebencanaan harus mendirikan dapur umum, masak nasi, masak lauk, masak sayur. Sakniki mboten, tinggal masak nasinya tok, lauknya sudah ada. Enak mboten kira-kira kan ngoten nggih. Ini transformasi akhlak juga, Pak. Transformasinya menuju ke situ. Maka kata Ustadz Ali Trigiatno, Muhammadiyah itu berkemajuan, ning ora kemajon. Paham maksudnya nggih? Berkemajuan tapi tidak terlalu maju. Kenapa? Kalau terlalu maju di luar batas kemajuan itu namanya liberal. Lah kok wonten? Karena ada orang yang berpendapat haji tidak usah ke Mekah, di Indonesia saja. Niku jenenge maju tapi kemajon. Nek Muhammadiyah kan mboten to. Paham nggih? Nah, ini semua didasari oleh akhlak. Dados kula suwun nanti ketika kita melaksanakan ibadah puasa, pedoman kita adalah akhlak, bukan hukum. Saged dipahami nggih? Nggih, alhamdulillah. Niki sampai jam pinten Ustaz? Biasane. Bebas. Waduh lah deg-degan kula nek bebas ngeten iki. Nek rule-nya niku wau kula disanjangi tekan jam 7:30. 1 jam Ustaz minimal, nanti ada pengajian lagi. 1 jam nggih. Nggih, berarti mangke kita berakhir di 7:30 leres nggih. Nah nggih alhamdulillah. Pun sarapan dereng? Wah yo malah kudu maju malih niki 10 menit. Dereng sarapan sebetulnya. Nggih, hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Akhlak inilah yang merubah transformasi zakat di Muhammadiyah yang akhirnya berdiri banyak amal usaha yang hari ini dinikmati banyak orang. Leres nggih? Saya di RSI Muhammadiyah Kendal ada karyawan jumlahnya 700.
700 karyawan dengan perputaran gaji 1 bulan minimal 2 miliar. Niku sing gaji Muhammadiyah nguripi wong 700. Rumah sakit yang berdiri dari pengajian Ahad pagi tahun 91 dari uang zakat. Zakat yang semula 85 gram diturunkan menjadi 0. Pokoknya duwe turahan 1.000 di zakati. Gaji 3 juta, pengeluaran 2.999.000 turah pinten 1.000 rupiah. Zakati Pak 2,5%. Nek ten mereka ngoten Pak. Karena memang transformasinya adalah akhlak, dan hari ini menghidupkan banyak orang yang alhamdulillah dari 1 rumah sakit sudah beranak menjadi 4, dan Muhammadiyah di Kendal punya rumah sakit jumlahnya 5 niku lainnya karyawannya 200-an. 200 ping 4 800 tambah 700 niku 1.600.000 orang hidup dari Muhammadiyah lewat nopo niku? Lewat akhlak. Leres nggih. Niku kira-kira nek konsep niku dikembalikan kepada hukum cocok mboten? Cocok mboten Bapak Ibu? Makanya kan ada yang protes toh. Wah, ini bukan zakat ini. Zakat kok segitu? Zakat harusnya begini dan begini. Saya bilang, pendapat Anda baik, tapi tidak cocok untuk fakir miskin. Leres nggih. Fakir miskin itu penting mboten duit zakat napa infak napa sedekah. Mboten, sing penting butuh makan, butuh minum, maka kita akan rubah menjadi akhlakul karimah. Monggo sing dereng bayar zakat nggih. Enten mboten ten mriki dereng bayar zakat? Ngaku cobi. Enten mboten? Nek mboten, nek enten sing dereng bayar zakat berarti agamane dereng tekan akhlak, nembe tekan hukum. Ngoten nggih? Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, standar pelaksanaan syariat yang ketiga adalah mahabbah. Napa mahabbah? Cinta. Cinta ngertos nggih? Yang biasa kita katakan demi engkau aku rela berkorban. Leres mboten? Cinta niku wani ngalah, wani ngelih. Leres nggih? Cinta niku wani ngalah, wani ngelih. Ya kadang sok kuat ngalih barang Pak. Gitu? Cinta Pak. Cinta yang menghasilkan kebahagiaan saat kita melaksanakan ibadah niku namanya cinta. Kalau tadi kita sampaikan transformasinya berubah dari hukum menjadi akhlak, sekarang panjenengan akan merubah dari akhlak menjadi cinta. Bedone napa Pak? Akhlak dengan cinta. Kan tentu beda toh nggih. Nah, menurut saya lebih istimewa cinta daripada akhlak. Kenapa demikian? Karena cinta adalah dasar keimanan. Paham nggih? Ayo bapak-bapak sama ibu-ibu, jenengan kalau punya minuman 1 gelas, nggih, kalau punya minuman 1 gelas, 1 gelas tok sak keluarga haus. Niku pilih kita menahan sebagai orang tua agar anak kita minum atau kita bagi sama anak, Bapak Ibu? Ayo, kira-kira apa? Saya haus, anak saya haus. Nggih. Kalau kita pakai akhlak harusnya kita bagi 2, anak saya setengah, saya setengah. Tapi kalau kita pakai cinta, untuk anak semua napa dibagi loro, Pak? Untuk anak semua itu namanya apa? Cinta. Ada namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Pirsa nggih? Mboten? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Seorang sahabat yang menurunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah,
Juznya 2, lembarnya ke-6 ada di sebelah kiri tengah. Apal mboten jenengan wis. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Sore-sore Nabi mengumumkan, sahabatku sekalian, di Mekah sudah tidak kondusif, kita akan hijrah ke Yasrib. Yang sudah siap silahkan berangkat, berangkatnya sendiri-sendiri. Kan ngoten. Orang-orang sudah persiapan berangkat, Utsman berangkat, Abu Bakar dengan Nabi sudah persiapan, Ali bin Abi Thalib mengganti Nabi, kuwabeh pun disiapkan. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sante mempersiapkan tanpa takut, tanpa pekewuh. Kenapa? Karena beliau bukan orang Mekah, tapi orang Romawi, Pak. Merasa tidak punya ikatan dengan orang Mekah, dia bebas, tapi dia seorang Muslim, sahabat, Pak. Dia kemas seluruh barang dagangannya, barang-barangnya dikemas semua, hartanya dikumpulkan jadi satu, melangkah dengan santai pergi meninggalkan kota Mekah, merasa aman karena dia bukan orang Mekah. Perantau pendatangan. Di tengah perjalanan dicegat, hei Suhaib bin Sinan, kamu mau kemana? Ya mau ke Madinah nyusul Nabi, wong Nabi saya sudah ke Madinah. Kalau kamu mau nyusul tinggalkan hartamu. Nah, jenengan ditinggalkan apa dian? Tinggalkan hartamu. Nah awake dhewe alasan, lu saya kan bukan siapa-siapa, saya cuma pendatang kan gitu tuh. Beliau katakan, wahai orang Mekah, kalau saya melawan dan kalian menyerang saya melawan, kalian yakin bisa mengalahkan saya? Niku Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Wong dicegat kok malah ditantang tuh gitu. Kata orang Quraisy, saya tidak yakin kami menang, kamu pasti menang. Ibarat kata nek melawan pasti menang. Maka beliau katakan, saya kalau menang pasti kalau ngelawan pasti menang, dan saya bisa ke Madinah dengan aman. Tapi silahkan Anda saksikan, karena saya hijrah untuk Allah dan Rasulnya, saya tinggalkan harta ini untuk kalian. Pulung ngoten mawon jangan. Wani boten ngoten niku Bapak Ibu. Wani boten nggih. Untuk membuktikan saya cinta Rasul, saya cinta dengan Allah, maka silahkan ambil harta saya dan biarkan saya pergi menyusul Nabi. Ten mriki wonten sing mantun ngoten niku mboten? Wah, berarti belum sampai cinta nggih. Belum, Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika saya terkagetkan dengan kedatangan seorang jamaah naik motor Supra 100 tahun 2002. Kelepe pun ngelitik. Begitu masuk komplek masjid, niku sing krungu mboten kenal pote, tapi suara kelep, klitik. Tuh. Saya heran, kok bapak itu datang? Kenapa? Posisinya ngaji subuh, kondisinya hujan lebat. Posisinya niku sholat subuh, ngaji kajian subuh, hujannya lebat. Saya sudah siapkan motor sama mobil. Kula nek mboten kepeksa niku yo numpak mobil jane wegah senenge motor. Mulane saking Kendal mriki kula motoran wau mangkat subuh. Saya bilang sama istri, nanti kalau hujannya ringan saya pakai motor, kalau hujannya lebat saya pakai mobil. Lebat Pak, saya pakai mobil ke masjid. Jamaah Kaliwungu, Kendal Kaliwungu 20 kilo, orangnya di Kaliwungu. Saya bilang, ya Allah Pak, kok nekat temen jenengan, ndak bawa jas hujan, cuman bawa kresek ditutupi kepalane Pak. Kalau beto kaos, saline digokke ten kresek, dicentelke tekan masjid ke kamar mandi salin. Terus saya tanya, kok nekat temen jenengan? Secara hukum kalau hujan niku sholat jamaah jadi tidak wajib. Mbok ten omah mawon. Jawabnya pripun?
Eman-eman Ustadz, saya seneng ngaji kalih panjenengan. Eman-eman nek lepas. Ini namanya cinta, Pak. Bukan lagi akhlak, bukan lagi hukum, tapi ini namanya cinta. Nah, ibadah kita itu harus sampai situ. Bukan sekedar hukum, bukan sekedar akhlak, tapi pakainya adalah cinta. Lah di situ kemudian Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad kepada umatnya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah tidak katakan kul in kuntum tu'minunallah. Ittiba niku amal. Rata-rata ayat yang berbicara tentang amal itu ikutnya dengan iman. Leres nggih? Innalladzina amanu pasti wa amilus solihat. Nah, di ayat ini khusus di mana ittiba dalam rangka amal soleh itu diikat dengan kata in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah, maka dasar amal kita yang paling istimewa adalah dasar kecintaan. Nah, jenengan datang ahad pagi niki wau tuntutan hukum napa pekewuh? Pekewuh karo PCM-e mosok ora teko. Oh, absen ya Allah. Ndi sing absen pundi Pak kemana iki? Oh, malah tuntutan absen. Berarti mangke habis niki turun do minta tanda tangan niki mangke. Kok podo jule Bapak Ibu. Tuntutannya apa? Tuntutannya kecintaan atau apa? Tapi saya yakin insya Allah yang hadir ke sini semua tuntutannya kecintaan ketinggalan. Wong niki kula dari kemarin sudah di WA Mas Labib. Nanti jam 9 ada pengajian lagi. Pesertanya sama. Bareng ngaji mriki pindah mereka. Berarti jenengan kan makai kundur sarapan tok. Napa mboten sarapan ngaji malih, Pak? Oh, berarti kan ngaji malih berarti cinta nggih, insyaallah cinta sedanten. Oke, amin nggih, ngoten nggih. Saged dipahami Bapak Ibu nggih. Maka dengan cinta itu segala ibadah akan terasa ringan, Pak. Berbeda dengan tuntutan hukum. Kalau tadi kami sampaikan di tingkat hukum ibadah itu terasa berat, di tingkat cinta ibadah itu akan terasa ringan. Mohon izin, enten sing hobi mancing mboten? Enten nggih. Seneng iwake napa mancinge, Sa? Oh, seneng mancinge. Udan mancing mboten? Oh, mboten. Orang mancing niku golek iwak napa golek mancinge, Pak? Saya punya tetangga, Pak. Jam 3 pagi sudah berangkat mancing. Jam 6 pagi pulang ke rumah, persiapan kerja. Kerja sampai jam 4 sore, jam 4 sore pergi lagi mancing. Sampai jam 9 malam pulang ke rumah, tidur nanti malam mancing lagi. Jenengan kalah kalih wong mancing mboten? Ayo nek tahajud tangine jam pinten jenengan? Jam 4 kalah kalih wong mancing mawon wani tangi jam 3. Kenapa kok berani? Karena dia cinta, dan cinta itu meringankan segala macam bentuk ibadah. Besok panjenengan puasa pakainya hukum rasane abot. Pakainya akhlak, rodok kesadaran diri, tapi pakainya cinta, kita akan menjadi orang yang kecanduan dengan puasa. Kanjeng Nabi Muhammad niku nek poso, Pak, buka dengan 3 butir kurma 1 gelas air. Sahur 3 butir kurma 1 gelas air. Podo nggih? Padha kula jenengan nggih ngoten, bedane bar traweh madang. Bar maghrib makan, bar traweh madang. Ternyata setelah saya teliti Bapak Ibu, lewat intuisi hadis secara istiqra'i, ternyata Nabi dengan 3 butir kurma di waktu buka dan di waktu sahur itu satu-satunya makanan yang dimakan. Kenapa? Karena Nabi terindikasi puasa wisol.
Puasa wisol niku napa? Siang puasa, malam puasa. Beliau hanya makan ketika berbuka dan sahur, itu pun cuman 3 butir kurma. Diperkuat dengan kesaksian Aisyah radhiyallahu anha bahwa 3 kali bulan purnama tidak mengepulkan asap di dapur Nabi. Sanggup mboten? Nah, sanggup mboten? Kok kuat temen Nabi poso kok sehari semalam? Karena cinta, Pak. Nggih, cinta. Kok bisa sekuat itu cinta? Jenengan tanya sama orang yang program diet, enten mboten? Ada program diet 16 4 jam. Kok 16 8. 16 puasa, 8 makan. Tahapan pertama. Tahapan kedua nanti 20 jam poso, 4 jam makan. Kuat mboten jenengan ngoten niku? Mboten kuat, abote ora karuan. Wong jam 09.00 mawon pun lemes. Wis entek tenagane, barasar mawon wis ngiteri dapur, masa apa Bu kan ngoten nggih. Tapi orang diet kok kuat nahan lapar minum 20 jam. Tingkatannya sudah kesadaran. Tingkatannya sudah kecintaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya tingkatan kecintaan dalam ibadahnya, sehingga beliau mengatakan seluruh ibadah ini hanya membuktikan rasa syukurku kepada Allah. Afala akuna abdan syakuro. Saged dipahami Bapak Ibu nggih? Nggih, paham nggih? Ya, yang pertama napa bau? Hukum. Yang kedua akhlak, yang ketiga cinta. Mau di tahapan mana? Tahapannya harapannya cinta Bapak Ibu. Kenapa? Karena cinta yang dibawa untuk Allah menghasilkan cinta dari Allah. Orang yang dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Iblis kalih Nabi Adam bedone napa, Pak? Bedone iblis ya setan, Nabi Adam menungso. Nggih nek niku ngertos, Pak. Iblis sama Nabi Adam itu sama. Nggih, sama-sama melanggar aturan. Nggih mboten? Iblis melanggar aturan dalam bentuk perintah, Nabi Adam melanggar aturan dalam bentuk larangan. Gitu, perintah tidak dikerjakan, larangan dilanggar, itu sama-sama amaliyah, sama-sama ubudiyah, leres nggih, bukan akidah, sama-sama diusir dari surga. Iblis setelah tidak mau sujud diusir dari surga. Nabi Adam setelah makan buah khuldi juga diusir dari surga. Nggih, bedone napa? Bedone iblis kekal abadi di neraka, Nabi Adam kok mboten. Kudu hitungane kudune padha lho nggih. Kan kedua-duanya sama. Maka para ulama meneliti kenapa ada perbedaan. Satu jawabannya, karena Nabi Adam mencintai Allah, sedangkan iblis tidak mencintai Allah. Paham nggih? Untuk itu Nabi Adam dicintai, kemudian iblis tidak dicintai. Maka ibarat kata yang namanya cinta nuansanya adalah mengampuni. Leres? Yang namanya cinta nuansanya adalah mengampuni. Maka kulon jenengan kok ibadah pakai cinta, harapannya dengan cinta itu akan diampuni oleh Allah segala dosa kita. Maka monggo Bapak Ibu pesen kawula terakhir nggih. Mpun jami jebule kok cepet temen niki, Pak. Kurang napa nambah niki? Nambah malih. Oke, lah sarapan mboten pun 7:30 lho niki lho, padha lemes. Jamaah yang dirahmati Allah, pesan saya, maka hidupkan nilai-nilai akhlak di dalam keislaman. Kita di Muhammadiyah itu nuansanya adalah kemanusiaan, Pak.
Kiai Dahlan membuat Muhammadiyah itu setelah membaca tafsir Al-Manar, Pak. Tafsir Al-Manar itu sosial. Maka beliau tidak mengkaji ayat apapun kecuali ayat sosial. Yang paling masyhur adalah surat Al-Maun. Niku semua ayat sosial. Maka kula panjenengan di Muhammadiyah harus menghidupkan nilai-nilai sosial. Untuk Ramadan tahun ini, saya di Masjid Rumah Sakit itu merogoh dana 85 juta. Rumah sakit dari iuran dokter 320 juta. Untuk apa? Untuk memberi makan 500 orang yang setiap hari ada di rumah sakit, baik pengunjung maupun karyawan. Waktu 1 bulan habis ratusan juta. Niku nek cara dihitung mubadir, nggih mubadir. Nek dihitung mubadir lho nggih. Kok akeh temen kan gitu. Mbok ben mangan dewe-dewe, tapi kita dilatih untuk menghidupkan akhlakul karimah. Sehingga kemarin kita mendatangkan Ustadz Kusnadi, pimpinan pusat lembaga LPCR PM, pengembangan cabang ranting pengurus masjid. Di masjid beliau Al-Falah Sragen bulan ini 4 miliar untuk memberi makan 3.500 orang. Nah di tempat saya baru 500. Yo kira-kira mubadir ngoten mawon lah. Kalau dihitung pakai hukum, tapi kalau dihitung pakai akhlak, inilah ajaran Nabi. Paham nggih? Jenengan hafal boten surat Al-Quraisy? Boten. Al-Quraisy nggih. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Aplikasi dari ketuhanan dalam Islam itu cuma satu. At'amahum min ju', mengenyangkan orang lapar, wa amanahum min khauf, menenangkan orang takut. Kan ngerti nggih? Maka Islam itu baik ketika warganya satu kenyang, dua aman. Maka alhamdulillah Pak, beberapa masyarakat sekarang kalau tidak punya beras untuk makan, mereka sudah merasa aman. Tidak punya uang untuk beli makan sudah aman. Pripun amane? Mangane ngenteni masjid mawon. Kan ngoten nggih. Lho saestu Pak, kula gadah jamaah itu apal jadwal Jumat berkah. Jumat berkah, Sabtu berkah, Rebo berkah, Selasa berkah, niku apal sedanten Pak. Di mana ada makanan gratis orang itu ada. Maka suatu ketika ibunya bilang sama bapaknya, Pak, besok pagi ndak usah masak nggih. Lah kok ora masak Bu, sesuk sarapan apa? Engko mangane ning gedung dakwah saja sarapane. Anaknya diajak 2, istrinya 1 numpak motor pergi ke gedung dakwah untuk sarapan pagi, tekan nggone libur. Mesake mboten kira-kira iki. Tekan nggone libur, maka panitianya kula bilangi, Mas, nek iso aja libur Jumat berkah. Mesake fakir miskin sudah rencana kok malah libur. Dan ini yang diharapkan kan begitu toh nggih. Lah ini namanya transformasi akhlak. Monggo Bapak Ibu kalau ada takmir masjid mangke diprogramkan. Nggih, diprogramkan bahwa di masjid kita selain puasa harus mendidik akhlakul karimah. Ngoten alhamdulillah rampung. Sesuai tugas. 1 hukum, 2 akhlak, 3 cinta. Silahkan panjenengan pakai apa? Nggih, tapi nek jenengan tangkel kula pakai cinta, lebih istimewa. Paling tidak pakai akhlak, nuraninya dihidupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka pertanyaan mboten? Mboten nggih. Biasanya mboten nggih. Mboten nggih. Kula cekapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi umur yang panjang untuk bisa mendapatkan Ramadan tahun ini.
kesehatan yang maksimal untuk mengoptimalkan ibadah agar meraih pahala sebanyak-banyaknya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Ustadz Dzikrullah Al-Hafidh. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman, menumbuhkan semangat dakwah, serta memperkuat komitmen kita dalam bermuhammadiyah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat kesalahan dan kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ada pengumuman dari apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dzikrullah. Insya Allah mulai Ramadan ini nanti Takmir Masjid Darussalam memberikan buka besar. Maka dari itu Bapak Ibu yang ada rezeki mohon bisa disalurkan lewat layusmu untuk berbuka di Takmir Masjid Darussalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami sampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama bahwa infak pada pagi hari ini sejumlah Rp1.665.000. Kemudian pengumuman yang kedua, setelah ini jam 9 pagi ada kajian Tarhib Ramadan di Masjid Nurussalam PCM Wonosalam. Lokasinya di seberang perumahan Latansa Jogoloyo dengan pemateri Ustadz Fahru Rozi, Ketua PDM Kota Semarang. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, monggo disilahkan untuk menghadirinya. Sebelumnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk sarapan dulu di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.